Hai semua, kembali lagi sama Sri Indah. Ya, jadi hari ini aku mau sharing tentang pro dan kontra memulai empati. Nah, jadi Danis umurnya udah 6 bulan ya. Jadi sekarang ini udah masuk 7 bulan ya. Dan oke, sebelumnya biar makin semangat dan teman-teman pastikan like, subscribe channel aku ya. Kalau memang apa yang aku share ini bermanfaat. Oke. Nah, Danis ini dia itu anaknya tuh susah banget makan ya, teman-teman. Jadi ada nggak sih teman-teman yang punya baby yang memang nggak semudah kayak bayi-bayi di Instagram gitu yang dikasih makan tuh langsung lahap gitu ya, enggak. Jadi Danis ini memulai empasinya itu penuh drama, guys. Ya ampun, beneran. Jadi sampai pusing banget lihat buka-buka lagi buku pink itu kan, terus buka lagi channel-channel YouTube, lihat-lihat menu yang lainnya, buka lagi tips-tips yang lainnya, dan ternyata memang kita tidak bisa ego ya teman-teman, kita tidak bisa yang namanya memaksakan anak kita tuh sama dengan yang lainnya, karena memang setiap bayi itu punya bawaan, jadi bayi itu beda-beda gitu ya tepatnya ya teman-teman ya. Nah, tipsnya kalau misalnya teman-teman juga punya baby yang sama seperti Danis. Nah, video sebelumnya aku udah share gimana Danis pas baru memulai empati ya. Jadi drama nangis-nangis gitu kan ya. Baru masuk 2 sendok kayak gitu tuh udah yang nangis ya. Jadi gimana ya? Pokoknya perasaan tuh ya ampun, gimana nih anak gak bisa makan, sedangkan kita udah tahu kalau kandungan ASI kita itu sudah tidak bisa lagi mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya ya, karena udah umur 6 bulan ke atas gitu kan. Nah, ya jadi tipsnya dari aku adalah teman-teman yang pastinya teman-teman mesti sabar. Ya, jadi sabarnya itu harus berlipat-lipat ya, jadi mesti sabar. Jadi pas ngasih maam itu teman-teman, kalau aku sendiri nih ya, jadi sharing dari aku ya, karena aku juga udah ubah-ubah YouTube berapa channel, buka-buka channel dokter anak Indonesia juga ya. Jadi udah cobain banyak tips, sampai yang ganti-ganti menu gitu kan, sampai yang ubah jadwal makannya juga udah. Tapi memang nggak yang bisa dia itu lahap makan seperti baby-baby di Instagram, baby-baby di YouTube, yang nggak bisa seperti itu kenyataannya ya. Padahal pengen banget punya anak yang lahap makan. Nah, jadi aku itu lagi. Jadi aku itu kemarin sebulan kemarin itu memang teman-teman tuh harus harus kreatif sih ya. Jadi selain merubah menunya, kita juga mesti lihat respon si anak ya. Kalau memang dia udah nangis sampai ngambek gitu kan, kita nggak bisa maksain, ya udah di stop. Yang penting ada masuk sedikit makanannya, nggak masalah. Jadi aku tuh pas ngasih makannya itu aku tambahin gini teman-teman, jadi bikin buburnya itu lebih encer gitu kan ya. Jadi kan bikinnya tuh pagi sekalian untuk seharian tuh tiga kali maam. Jadi 1 kali maam paginya, yang 2 kalinya itu aku taruh di box makanan, aku taruh di kulkas. Nah, pas ngasih makannya itu aku siapin juga air putih di sampingnya. Jadi ketika ngasih itu dia memang lebih pintar tuh minum air ya teman-teman. Jadi minum air pakai gelas, pakai sendok tuh dia suka banget sama air putih ya. Dan di sini anaknya full ASI, pakai support juga enggak ya, sempat coba tapi dia nggak mau. Jadi udahlah ASI sama empasi aja. Jadi memang pada saat ngasih itu aku kasih dia air dulu pakai sendok, pancingin pakai air, terus nanti buburnya itu aku juga di sendok tuh aku tambahin air. Jadi supaya teksturnya tuh lebih encer gitu ya teman-teman ya. Selain memang diaduk di buburnya, tapi juga pas di sendoknya tuh aku tambahin lebih banyak airnya. Kayak gitu sih sebagai pancingan. Dan pancingannya itu adalah mainan juga. Ya, jadi si Danis ini kalau misalnya dikasih mainan, dikasih titer gitu ya, dia tuh langsung gampang aja gitu masukin ke mulutnya, terus dibuka gitu kan. Ya, jadi memang ketika dia buka
ngambil mainannya terus dimasukin ke mulut sebelum si mainan dimasuk ke mulutnya. Nah aku udah duluan yang masukin makanan dan dia tuh santai aja sih, nggak yang ngerasa nggak yang ngerasa terganggu gitu, enggak, tapi dia memang mau makan walaupun kayak kita akalin kayak gitu ya, jadi dia happy aja sih. Dan yang pastinya pokoknya kalau dia udah rewel, udah yang gimana ya, teman-teman mesti tahu sih respon bayi itu kalau memang udah dia kayaknya aduh nggak bisa lagi nih dipaksa jadi 30 menit paling lama tuh 45 menit sampai sejam itu ya, sambil ngajak dia main, balikin moodnya. Jadi ketika dia udah mau maam, terus dia moodnya udah nggak enak, kita ajak bercanda dulu, terus moodnya bagus, diajak maam lagi, terus sampai yang udah maksimal sejam banget itu dia udah kayak ngantuk gitu kan, atau udah bosan, ya udah di stop ya, jangan dipaksa, habis nggak habis ya udah di stop. Jadi memang kemarin-kemarin itu sempat apa ya, bingung gitu kan, apa karena makanannya ya nggak enak, dia nggak suka gitu kan, jadi udahlah ganti menu lagi. Tapi ternyata setelah misalnya nih pakai ati ayam gitu kan ya, pas pertama kali coba ati ayam dia tuh kayak nggak bagus responnya gitu kan. Mungkin nggak suka ati ayam, tapi ternyata setelah diganti dengan salmon, terus diganti dengan udang, terus diganti dengan ayam ya, daging ayam, terus coba lagi kasih ati ayam, ternyata dia mau, teman-teman. Jadi kuncinya sih memang mesti kreatif sih ya, dan ya memang harus sabar banget. Jadi tidak semata-mata yang memang karena nggak suka sama makanannya, karena memang jadi memang kita mesti ngelihat juga apakah karena makanannya, apakah karena dia lagi ngantuk, atau karena memang belum lapar ya. Nah, jarak makan antara bayi, jarak makannya itu 2-3 jam teman-teman. Itu sih dari yang pengalaman aku ya. Jadi sekarang jam 6 tuh ASI misalnya, 2-3 jamnya itu baru dikasih, jadi sekitar jam 8 sebelum dia ngantuk lagi itu mesti udah diajak makan. Kayak gitu ya. Jadi setelah dikasih makan 2-3 jamnya lagi, teman-teman bisa kasih makanan selingan, cemilan buah, atau dikasih ASI. Itu siangnya pokoknya jarak 2-3 jam itu dijadwalin dikasih makan lagi makanan selingan, terus dikasih makan sore atau makan malam gitu ya, jam 6 jam 7 gitu kalau Danisnya. Terus malamnya baru deh ASI full ya, jadi kapan dia mau ASI baru dikasih ASI. Seperti itu sih ya teman-teman. Pokoknya intinya memang apa lagi ya, balik-balik lagi sih sabar, terus juga jadwal makannya mesti dibikin supaya disiplin ya, seperti yang tadi itu, supaya si bayi itu dia tahu oh mesti makan nih. Ya udah, jadi dia tuh biar tahu rasa lapar gitu ya. Soalnya kalau misalnya pas memang jadwal dia makan terus kita buru-buru kasih ASI, takutnya nanti dia kayak ketagihan gitu loh, ya nggak usah lah makan, terus juga nanti dikasih ASI. Nah takutnya sih seperti itu. Jadi kalau emang jadwal makan ya udah kasih makan. Kalau emang udah waktunya habis 30 maksimal banget sejam udah dia ngamuk-ngamuk nggak mau makan lagi, ya udah sambil boboin sambil kasih ASI seperti itu. Oke, itu aja sih ya teman-teman ya, sharing dari aku tentang memulai empati. Teman-teman yang semangat. Terus kalau Danis itu dia memulai empatinya itu awalnya memang buah ya teman-teman ya. Jadi buah 1 hari aja buah. Terus aku mikir kan kandungan ASI itu tidak mencukupi ya, lemaknya udah sedikit, zat besinya udah sedikit. Akhirnya aku langsung coba ke menu 4 bintang. Jadi yang nggak pakem seperti itu sih, akhirnya memang memutuskan untuk kasih menu 4 bintang setiap hari, pagi, siang, sore, dan ngasih buah itu sebagai makanan selingan ya. Jadi sebulan sudah jalan empati, syukurnya Dani sudah mulai dia mau buka mulut ya, tapi tergantung lagi memang itu dia kalau lagi mood ya bagus gitu ya. Kalau lagi pas ngasih makan tuh dia nggak ngantuk, mood ya bagus, itu memang lebih gampang sih ngasihnya. Tapi kalau emang udah
moodnya nggak bagus, terus tambah lagi dia ngantuk, ya udahlah siap-siap aja sih makanannya tuh nggak habis gitu kan, jadi memang mesti sabar, ya udah ikhlasin ya. Jadi dicoba terus, lebih banyak kreatif ya, ganti menunya, pokoknya pakai insting sih ya, pakai naluri. Ya oke, nih dia udah nggak suka lagi ini, udah besok ganti gitu kan ya. Semangat ya moms. Jadi bayinya silahkan, pokoknya kita kreatif juga, jangan dipaksa babynya ya. Jadi Danis juga dia tak cobain pakai pinjer put, tak buatin kentang rebus, tak buatin wortel dikukus juga. Dia memang lebih suka makan pakai tangannya sendiri, kadang sendoknya dipegang, dibawa ke mulutnya, tapi kita arahin sendiri ya. Pokoknya mesti kreatif. Itu aja sih dari aku, semoga bermanfaat. Nah, video Danisnya yang memulai empati bisa ditonton yang sebelumnya, supaya mungkin teman-teman yang punya kendala, yang punya masalah kok masalah sih, yang mungkin bayinya juga sama seperti Danis yang susah banget dikasih makan, supaya teman-teman mungkin merasa lebih lega. Karena aku sendiri sebagai mami yang punya anak yang susah makan, aku tuh merasakan yang gimana ya, kayak kalau stres sih enggak ya, maksudnya kepikiran gitu ya, sampai pusing tuh gimana ya anakku dikasih apa ya, jadi sampai searching gitu kan. Akhirnya nanya-nanya teman lagi, dan akhirnya sekarang sudah mulai lega, dan aku semangat banget berbagi ini supaya teman-teman juga merasa oh ada temennya ya gitu ya. Karena aku juga kemarin sempat di YouTube, akhirnya ketemu sharing dari ibu-ibu yang ternyata punya masalah anaknya tuh sama kayak Danis gitu ya, dia susah makannya. Jadi merasa lebih lega sih ya. Oh, oke, berarti sama nih, tinggal cari solusinya aja. Dan ternyata sekarang sudah ketemu momennya, ketemu apa ya, kayak kliknya gitu ya, gimana menghadapi si Danis supaya dia mau maem. Itu sih. Udah, oke, itu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat.